Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haqqil yudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa sholawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, az-zabaniyatu asyra'u ila fasaqatil qura'i minhum ila abadatil awthan wa yaquluna yubda'u bina qabla abadatil awthan wa yuqalu may ya'lam wa yuqalu laisa may ya'lam kama la ya'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memberi arahan, memberi ajaran, memberi edukasi terhadap kita semua agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Nabi menjelaskan kepada kita semua, memberitahu, menerangkan kepada kita semua apa? Malaikat Jabaniyah. Jadi malaikat itu kan, yang namanya malaikat Jabaniyah itu adalah malaikat yang tugasnya untuk menyiksa orang yang durhaka. Asra'u ila fasaqatil qura'i minhum ila abadatil awthan. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jabaniyah, malaikat penyiksa terhadap orang-orang yang pendusta, pendurhaka, pemungkarat, pemaksiat. Di antaranya didahulukan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah para ahli-ahli agama, ahli-ahli ilmu, didahulukan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jabaniyah. Kok malah orang yang berilmu didahulukan disiksa oleh Allah yang tidak memakai ilmunya? Jadi tahu ini haram, tahu itu haram, tahu masalah ini tidak boleh, tahu masalah ini jelek, tapi tetap dilanggar, dilakukan, tidak dijauhi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengerti, orang yang tahu terhadap aturan agama, tapi tidak memakai, tidak dipakai, tidak dilaksanakan, maka itulah orang yang seperti itu, maka didahulukan disiksa sebelum menyiksa para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang tidak mengaku Tuhan, orang-orang yang tidak bertuhan, itu tentu digiring, dimasukkan ke neraka jahanam.
Tapi yang lebih didahulukan siksaan adalah orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham terhadap peraturan, tapi dia tidak melaksanakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kok begitu? Fayuqalu laisa may ya'lam kama lam ya'lam, maka dikasih tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu beda dengan orang yang tahu. Orang yang tahu itu beda orang yang tidak tahu. Kenapa beda? Ya kalau yang tahu, ini tahu ada sanksinya, tapi kita lakukan. Berarti kita seolah-olah menantang. Berarti kita seolah-olah menyepelekan. Beda yang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu, ya namanya juga tidak tahu. Seperti contohnya, ada orang menyeberang hutan. Kalau orang yang tahu, ya selonong boy saja. Yang nggak tahu namanya juga. Tuh, jadi nggak tahu di dalam hutan itu ada ular besar, tidak tahu di dalam hutan itu ada harimau galak dan sebagainya. Yang namanya nggak tahu ya selonong boy aja. Beda dengan yang tahu. Kalau yang tahu masuk ke hutan itu berarti dia sudah siap resiko, walaupun tidak nantang. Wah, tahu di situ tuh banyak harimau, banyak ular, tapi ya harimau ular saya hadapin, kan seperti itu. Jadi seolah-olah ke orang yang tahu tapi tetap bermaksiat, orang yang tahu tetap berlaku mungkarat, berarti dia itu adalah menantang ancaman siksaan Allah yang maha pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, orang yang tahu terhadap ilmu agama, orang yang mengerti terhadap peraturan tapi melanggar, maka itu adalah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, didahulukan sebelum disiksanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita belajar dengan sesungguhnya, dan hasil belajar yang sudah kita miliki, ilmu, pengalaman, pengetahuan, ayo kita lakukan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Konsekuensi, kalau kita tahu tapi kita tidak melaksanakan, maka kita disiksa oleh Allah sebelum disiksa orang-orang pemaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, ya, satu amalan, satu aurad, satu doa, yang mana amalan aurad doa ini kalau kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah apapun bisnis kita, usaha kita, tujuan kita, kehidupan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam pertolongan Allah. Jadi dalam pertolongan Allah itu maksudnya ya, kalau ada orang yang mau jahat, tidak sampai kena ke kita. Terus rezeki kita selalu gampang, apapun kita usaha pun, apapun usaha kita selalu lancar, dan insya Allah berkembang maju. Jadi Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun, hana itu saudara, kenalan, keluarga. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Silahkan video ini nanti dibagikan kepada handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, siapapun. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Wiridnya seperti apa? Wiridnya seperti ini. Jadi apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah, pertama, yang diwirid adalah ya muhsi ya wadud, ya muhsi ya wadud, ya muhsi ya wadud. Berapa kali? 297. Setelah itu, setelah dibaca ya muhsi, ya, jadi mim, kha, sod, ya,
pakai iya. Tuh ya muksi ya wadud, terus disambung ku doa atau disambung dengan doa seperti ini. Ya malaikat yah saqoil, ya malaikat yah saqoil alaihis salam, agithni wa amidduni fi amri. Tuh jadi fi amri itu apa tujuan kita? Ala umurid dunya wadin, atau ala umurid dunya wal akhirah bisa. Ala umurid dunya wadin boleh, ala umurid dunya wal akhirah boleh. Berapa ini doanya? Doanya 168. Terus ditambah surat Al-Hadid. Berapa kali? 5 kali ya. Surat Al-Hadid di dalam Al-Quran cari saja, dibaca surat Al-Hadid 5 kali. Terus ditambah doa ini 15 kali. Mana? Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban bi ghairi ta'abin wa masyaqqatin. Itu 15 kali. Ini puasa 15 hari. Jadi wirid seperti itu di dalam waktu puasa 15 hari. Dibacanya kapan? Dibacanya setiap malam habis Isya gitu ya, habis Isya baca seperti itu. Tapi setelah habis beres puasa tetap diwiridkan, cuman surat Al-Hadidnya cukup 1 kali saja. Kalau ini kita amalkan secara rutin, secara teratur, insya Allah apapun usaha kita, aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selamat daripada kejahatan makhluk Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita. Sekian demikian, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.